Halo teman-teman, di mana saja berada. Saat ini Anda bersama dengan satu video khusus yang diberi judul Saumiman Saud, Teman Sekolahmu. Ya. Jadi saya coba hari ini yang pertama kali yang terpilih sebagai teman sekolahku yang mau saya tanya-tanya ya. Dia adalah, nanti kalian lihat sendiri siapa orangnya ya. Jadi dia adalah tenenen, ya dia adalah ini ya, namanya Profesor Sondang Pintauli. Ya, selamat datang Ibu Profesor. Selamat Dengar ketemu. suara saya kan ya? Iya, dengar jelas. Selamat ketemu. Ya, selamat brother. ketemu walaupun di jarak yang jauh ya. Itu latar belakang saya itu ada meja, ada kursi ya. Mungkin persis seperti kantor Anda begitu ya. Jadi tempat untuk cabut gigi dan untuk pasang berlian gitu ya. Nah, oke, selamat datang di acara temen sekolahmu ini ya. Jadi pertama kali sekali lagi buat Ibu Profesor Sondang ya. Boleh nggak perkenalkan sedikit dulu siapa Anda, tinggal di mana, tugasnya apa, ngapain saja begitu ya. Jadi supaya teman-teman tahu ya. Bagi teman-teman sekolah kita ya sudah tahu mereka ya. Oke, silakan. Baik, brother. Oke, saya dilahirkan 56 tahun yang lalu dengan nama Sondang Pintauli. Saya orang Batak. Jadi kalau orang Batak pasti tahu ada Boru ya. Nah, saya Boru Panggabean, ya, Mama Boru Huta Barat. Mungkin yang bisa saya jelaskan di sini untuk latar belakang pendidikan, saya tamatnya dari Fakultas Kedokteran Gigi USU S1-nya ya. Jadi saya dokter gigi ya. Iya, Mungkin semua sudah tahu kalau yang teman sekolah. Iya, Jadi dokter saya gigi ini makanya giginya bagus tuh ya. Kemudian melanjutkan S3 di Universitas Hiroshima, Jepang. Jadi dari tahun Ya, Jepang ini ya. Ya, dari tahun 1997 sampai 2002. Sejak tahun sejak saya tamat di FKG, saya bekerja di Fakultas Kedokteran Gigi USU sebagai seorang staf pengajar PNS ya. Ya, PNS. Dan kemudian sejak tahun 2016 saya dipercayakan menjadi Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Gigi USU. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang saya. Ya, terima kasih ya. Jadi sekarang adalah sebagai Wakil Dekan 1 bidang akademik dan kemahasiswaan ya. Jadi saat ini sedang libur atau bekerja ini? Sudah masuk kerja? Kita sekarang waktu masa pandemi memang usul lockdown ya. Jadi tidak ada kegiatan apapun kecuali daring, pembelajaran yang daring. Tetapi sejak new normal diberlakukan peraturan 32. Jadi 3 hari work from home dan kemudian 3 hari masuk di kantor maksud saya dan 2 hari bekerja dari rumah. Itu yang diberlakukan. Kalau 3 hari kerja dari rumah itu berarti kerja atau 3 hari santai di rumah? 2 hari tetap bekerja, melaksanakan tetap bekerja ya. Iya, ya. Dan kemudian semua proses pembelajaran tetap terlaksana secara daring ya, perkuliahan. Puji Tuhan ya, semua bisa terlaksana ya. Pembimbingan skripsi tetap berjalan. Cuma sekarang ini kan sudah habis ya semesterannya, akan dilanjutkan nanti semester ganjil tanggal 14 September ya begitu. Berarti saat ini sedang libur mahasiswanya ya? Mahasiswa sedang libur, tapi kegiatan kampus tetap berjalan. Artinya ya itu tadi. Berarti nanti kalau mereka masuk lagi kapan itu? Tanggal 14 September. Itu sudah masuk di kelas atau masih? Belum, saya kira. Nah, itu unpredictable juga ya corona ini ya, si COVID ini gitu. Tapi sampai sekarang masih tetap direncanakan secara daring juga kegiatannya. Kegiatan perkuliahan. Dan sekarang kalau seperti di sini kan kayak di sini yang saya tahu ada di San Jose State ya, yang state California,
mereka sampai tahun depan baru masuk. Jadi dia baru masuk di Ya. kelas. Jadi masih semuanya online gitu ya. Jadi sama mungkin ya. Ya, iya. Jadi tapi untuk kegiatannya memang daring, tapi kita kan punya 2 program ini, Brother. Untuk program akademiknya yang bisa daring, untuk program profesi itu kan harus dikerjakan dengan tangan ya. Untuk kegiatan kliniknya. Walaupun memang sekarang ini masih tutup ya, rumah sakit gigi mulut masih tutup. Ya, tetapi direncanakan memang bisa dibuka dalam waktu dekat, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat gitu. Tapi sampai sekarang belum bisa terlaksana. Ini kan maksudnya ini kan akademik ya, jadi ngajar gitu ya. Biasanya kan muka temu muka kan, katakan COVID-19 ini juga mendadak keluar gitu ya. Jadi ada kesulitan nggak dalam hal cara pengajarannya, mungkin masalah internet atau segala macam, ada kesulitan nggak selama ini ya? Ya, itu memang menjadi kendala, Brother ya, terutama untuk koneksi jaringan ya. Jadi tidak hanya dosen, tidak hanya mahasiswa, kendalanya itu ya, bisa terputus gara-gara jaringan, bisa terputus tiba-tiba. Asik mengajar, tiba-tiba yang satu left ya, mahasiswa yang satu left, atau kita tiba-tiba hilang. Loh, nggak ada lagi, sudah hilang gitu, terpaksa join lagi gitu. Itu pasti kendala. Di samping itu kuota pastinya, Brother ya, kasihan mahasiswa ya. Mereka kan harus ya lumayan lah ya membayar kuotanya untuk kuliah. Kadang bisa 2 jam katanya, saya tanya-tanya bisa sekian ya biaya yang dikeluarkan biasalah ya. Jadi harus ada Jadi tambahan duit ya. mengeluarkan untuk biaya bantuan ke mahasiswa. Nah, ini kita Sekarang lagi bicarakan mengenai jaringan, ikut-ikutan nih jaringannya. Ngamuk dia soalnya ya. Oke, jadi tular dia. Kalau kuliah jarak jauh begitu, untuk kedokteran begitu, prakteknya bagaimana ya? Kenapa, Brother? Kalau untuk kuliah kedokteran begitu, di prakteknya ini kita bermasalah. Arti bermasalah maksud gini ya, sekarang ini ya terpaksa untuk kegiatan prakteknya dihentikan. oh, jadi mereka belajar teori dulu ya? Halo, ya terpaksa belajar teori saja dulu. Jadi untuk kegiatan praktek dihentikan yang berhubungan dengan pasien. Berhubungan dengan pasien. Tapi kalau ada paper atau bicara diskusi mengenai kasus, itu tetap berlangsung secara daring. Diskusi kasus tetap berlangsung secara daring. Tinggal yang pengerjaan kepada pasien, itu yang terpaksa harus ditunda dulu. Sampai nanti rumah sakitnya buka kembali. Iya. Kalau misalnya ada orang bertanya ya, ini Sabtu saya mau ke dokter gigi ini sekarang, ada appointment ya. Lalu kita bisa nggak ke dokter gigi ya? Boleh nggak ya? Ya, waktu masa yang pandemik sekali ya, sebelum new normal, itu memang dilarang, bukan dilarang ya, dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan apapun untuk dokter gigi, ya, kecuali yang emergensi. Misalnya tiba-tiba pasien datang perdarahan, memerlukan penanganan segera, ya. Nah, dalam hal itu ya dilakukan. Itu pun dilakukan sebatas misalnya pemberian suatu bahan yang bisa menghentikan perdarahan, berikan obat gitu. Tapi kalau untuk perawatan lain yang tidak emergensi ya, tidak perlu urgent, itu disarankan untuk ditunda. Ya. Nah, sekarang untuk new normal memang beberapa dokter gigi sudah mulai menjalankan prakteknya. Tetapi tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Pakai APD ya, baju hazmat itu ya, kemudian standar precaution yang mengikuti apa yang sudah diatur oleh WHO ya, untuk standar precaution dan protokol kesehatan yang ketat gitu. Pasien pun sampai di interview ditanyain, ada nggak beberapa waktu yang lalu dalam waktu dekat ini mengadakan perjalanan keluar, nah seperti itu gitu. Anamnesnya pun udah ketat gitu. Iya, ya makanya saya tanya ke dokternya. Jadi tidak seperti yang
Kalau di Indonesia sekarang ini Ya. sudah Ibu boleh praktek mendesak nggak? Mendesak nggak ya? dokter gigi. Mendesak nggak? Sekarang sih sudah. Sekarang sih sudah. Dan dicari dokter giginya yang memang apa juga ya. Kadang-kadang ada Oh, dokter gigi mungkin make it easy ya. Jadi tidak akan prosedur atau protokol kesehatan yang ketat. Jadi ini brother harus lihat nih dokter giginya. Tapi saya pikir kalau memang mereka mau buka ya, buka praktek, pasti mereka sudah menjalankan ya protokol kesehatan yang ketat, iya, yang iya. seperti yang tadi saya Kalau di Indonesia sampaikan sudah ya, ya, pakai mereka APD, sudah ya. Masalahnya di sini kan, sudah, masalahnya di sini kan pandeminya naik lagi gitu loh. Jadi kita lockdown lagi 2 minggu setelah ini. ya sama. Jadi Medan saya udah juga tanya, daerah merah semua, merah semua. oh gitu. Saya jadi Ya, udah 2-3 kali tanya dokternya, tanya yang dokter dia bilang iya mereka sistem protokol nanti nggak ada tempat untuk tunggu, semua tunggunya di mobil katanya gantian ya, mudah-mudahan ya ya, ya, lancar. seperti itulah. Saya kalau di kampus begini semester depan kuliahnya masih tetap online ya berarti. Ya, Oh, sampai saat ini direncanakan masih tetap online. oke, ya, ya. Dan kemudian itu tadi ya, rumah sakit gigi mulut sampai sekarang masih tutup. Tapi direncanakan akan buka mungkin jikalau memang semua persiapan yang dilakukan sudah memenuhi persyaratan ya. Oh, oke, oke. Jadi kalau sebagai Ya. Dan ini dok, dokter gigi brother, ini dokter gigi yang paling beresiko. Yang ya, paling beresiko ya. dokternya Paling juga kan, beresiko untuk kegiatan-kegiatan. karena dekat sekali Ya, ketemunya. makanya pekerjaan dokter Ya. gigi yang paling beresiko. Makanya pekerjaan dokter gigi paling beresiko. Ini kan kerjaannya Iya, di iya. mulut ini, di sekitar rongga mulut. Satu port of entry Iya, dari coronavirus kan dari mulut ya. Dari mulut dekat ke iya. hidung, dekat ke mata. Jadi di wajah itu semua, ya. Ya, jadi kira-kira apa kesan-kesan sebagai penutup ya, kira-kira ada kesan pesan dari Ibu Profesor untuk kita semua ya dalam hal menjaga gigi, jaga mulut supaya pada waktu seperti begini tidak harus ke dokter gigi lah gitu, kira-kira gimana kira-kira. Mungkin ada tips khusus gitu ya. Ya, memang seperti ya brother ya. Tipsnya mungkin seperti ini ya. Jadi karena memang di rongga mulut itu mulut salah satu port of entry untuk terjadinya coronavirus. Nah, jadi kami sebagai dokter gigi tentunya menghimbau sekali kepada seluruh lapisan masyarakat ya supaya tetap menjaga kebersihan rongga mulutnya ya. Jadi untuk sekarang ini memang mesti lebih peduli terhadap kesehatan rongga mulutnya karena memang sebisa mungkin tidak melakukan kunjungan ke dokter gigi. Bukan kami tidak mau merawat ya, tetapi tingginya resiko untuk dokter gigi untuk menjadi tertular, makanya kita dihimbau untuk mawas diri untuk hal ini. Jadi sebaiknya memang untuk melakukan penyikatan gigi ya yang rutin ya 2 kali sehari minimal. Jadi setelah makan ya untuk segera melakukan penyikatan gigi ya, dan kemudian bila perlu ditambahlah dengan menggunakan obat kumur supaya kita bisa tetap keep healthy ya rongga mulut kita begitu ya. Jadi super ya. Tapi kalau tidak terhindarkan ya. Boleh kalau Oke, saya sisa waktunya. Ya, oke. Ya doa kita brother. Oke, Ibu cepat Profesor, ya, dosen, COVID sisa ini cepat waktunya. ya. Doa Ya, terima kasih ya. Oke, doa kita mudah-mudahan satu kali bisa datang mampir ke daerahku ya. Oh, ya. Hari itu kan nggak jadi gitu. Ya. Ya, sampai ketemu. Thank you. Terima kasih. Kiranya video ini jadi berkat ya bagi orang-orangnya. Ya, salam sehat ya. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Ya, salam sehat. Oke, Ya. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Oke, teman-teman, demikianlah sharing dari Ibu Profesor ya kepada kita semua ya. Kiranya
apa yang disampaikan kita bisa mengerti bagaimana pergumulan seorang dokter gigi ya untuk menangani pasien pada saat COVID-19 begini ya. Dan ada tadi pesannya juga supaya kita senantiasa menjaga gigi kita, rongga mulut dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Sondang, kiranya Tuhan memberkati Anda. Terima kasih, sampai ketemu.